Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam goyang ala Bang Thoyib. Perkenalkan, saya Cahaya Agista Triananda, mahasiswa kelas F1, setengah serius, setengah goyang. Hari ini saya tidak akan mengikuti kuliah biasa. Hari ini saya mau cerita, curhat, bernyanyi, dan bergoyang. Judul cerita saya adalah kuliah bisnis rasa dangdut. Karena hidup tanpa dangdut itu seperti kuliah tanpa wifi, hampa. Teman-teman, kuliah bisnis itu kadang serius, kadang pusing, tapi tenang aja. Hari ini semua rasa pusing itu kita bumbui dengan sedikit irama, sedikit ketawa, dan tentunya sedikit nyanyian Bang Thoyib yang gak pulang-pulang itu. Bayangkan belajar analisis sambil goyang koplo, menganalisis SWOT sambil joget tangan ke atas, laporan keuangan sambil Bang Thoyib, Bang Thoyib. Saya jamin setelah ini belajar bisnis, kalian akan terasa lebih semangat, lebih asyik, dan lebih menggoyang. Judul kuliah bisnis rasa dangdut. Pagi itu ruang kuliah sepi, hanya ada satu sosok dosen yang duduk tegap di depan kelas. Ya, Pak Adi, dengan kemeja rapi, rambut klimis, dan wajah penuh harap, tapi juga sudah mulai gelisah. Waktu menunjukkan pukul 8. Jadwal kuliah analisis lingkungan bisnis sudah dimulai. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada mahasiswa. Pak Adi mulai menghela napas. 1-2 kali dia lihat jam tangan. Jamnya kayak udah ngomong, "Pak, sabar ya Pak." Tiba-tiba mahasiswa saya juga gak datang-datang. Nada dering HP Pak Adi berbunyi keras. Pak Adi mengangkat HP dan berkata, "Nah loh, ini bukan cuma Bang Thoyib yang gak pulang, mahasiswa saya juga gak datang-datang." Beberapa menit kemudian masuklah si Joko dengan rambut acak-acakan dan wajah ngantuk. "Maaf Pak, macet tadi di jalan." Pak Adi langsung meledak. "Macet? Macet kepala kamu. Kuliah jam 8, kamu datang jam 8.30. Kamu kira ini kuliah online yang bisa di skip-skip?" Joko cuma bisa nyengir kayak orang abis ditilang. Tak lama kemudian datanglah Rina, si mahasiswa yang selalu tampil kece. Masuk kelas sambil bernyanyi, "Goyang mahasiswa telat." Pak Adi tepuk jidat. "Itu lagu buat goyang, bukan buat datang kuliah telat. Itu lagu buat goyang, bukan buat datang kuliah telat, Rina." Rina hanya tertawa kecil sambil duduk dan bilang hehehe biar Pak Adi nggak marah-marah. Lalu satu persatu mahasiswa mulai berdatangan. Si Tony, si Dewi, si Budi, semua dengan alasan yang lebih kreatif daripada skripsi. Tiba-tiba dari luar terdengar suara mamang mahasiswa telat. Dan semua orang menoleh. Bukan mamang bakso, tapi mahasiswa terakhir yang datang telat bawa bakso beneran. Pak Adi bangkit dari kursi. "Ini kuliah atau festival dangdut? Saya datang jam 7.45, kalian datang jam 9. Bawa bakso goyang-goyang kayak nonton konser." Mahasiswa saling pandang. Lalu Joko iseng berdiri, angkat tangan dan berkata, "Pak, kalau Bapak mau bisa kita kolaborasi. Kuliah sambil dangdut, judulnya analisis lingkungan bisnis di dunia hiburan dangdut." Pak Adi terdiam, lalu dia tersenyum. "Menarik, tapi saya tetap potong nilai kalian semua yang telat." Seketika ruangan jadi sunyi, tapi dari sudut ruangan speaker kampus tiba-tiba nyetel lagu, "Mahasiswa, kenapa nggak kuliah?" Pak Adi mendelik ke arah sumber suara. "Kalian mau saya ceramah apa mau goyang dangdut, ha?" Semua mahasiswa lalu pura-pura serius sambil ambil buku catatan. Padahal dalam hati udah joget kecil. Pak Adi menjelaskan, "Topik hari ini analisis lingkungan bisnis. Tugas kalian pilih satu UMKM, warung makan, laundry, barbershop, apapun, lalu buat storytelling yang mengupas bisnis itu dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan." Tiba-tiba dari belakang, si Rina nyeletuk sambil nyanyi pelan, "Sayang kok kuliahmu rateko." Pak Adi melotot, Saya dengar cerita tugas yang belum kamu kerjakan, Rina." Seluruh kelas ketawa ngakak sambil tetap pura-pura mencatat. Lanjut Pak Adi dengan gaya serius, "Storytelling itu bukan cuma cerita biasa, harus ada konflik, solusi, dan nilai.
yang bisa dianalisis, bukan cuma kayak nulis curhat ditolak mantan. Pas Pak Adi lagi semangat jelasin, tiba-tiba si Budi salah pencet HP. Lalu terdengarlah lagu keras-keras. Yuk ayo, kita harus bisa lulus cepat. Pak Adi ngelus dada. Meraih bintang boleh, tapi kerjain tugas dulu baru mimpi jadi bintang. Kami semua nahan tertawa sambil meringis takut. Setelah itu Pak Adi mulai kasih contoh storytelling tentang UMKM. Misal ada warung bakso kecil di pinggir jalan yang survive meski diterpa pandemi. Ceritanya disusun kayak drama perjuangan dari jatuh bangun sampai akhirnya sukses. Pas suasana mulai hening dan fokus, tiba-tiba si Tony iseng nyalain musik anak kecil. Mahasiswa kecil di kampus yang sepi. Pak Adi diam sejenak, lalu dengan nada super pelan tapi penuh ancaman dia berkata, kalau kalian terus nyalain lagu, saya sulap tugas kalian dari 2 halaman jadi 20 halaman. Setika kelas mendadak sunyi kayak kuburan. Dan di saat itulah dari ujung jendela kelas, suara azan maghrib dan masjid kampus mulai terdengar pelan. Disusul lagu mellow yang entah kenapa keluar dari speaker. Dosen, dengarkanlah aku. Semua mahasiswa refleks diam, suasana mendadak haru. Pak Adi pun menunduk dengan suara pelan. Dia bilang, dulu waktu saya masih mahasiswa, saya juga suka telat. Tapi dosen saya galaknya kayak singa lapar. Jadi sekarang saya balas dendam ke kalian semua. Semua mahasiswa langsung paham. Nasib tugas bakal banjir. Dan benar saja, Pak Adi mengakhiri kuliah sambil tersenyum misterius. Besok siap-siap presentasi storytelling UMKM kalian. Siapa yang bagus dapat hadiah. Siapa yang jelek saya suruh nyanyi kopi dangdut depan rektorat. Semua langsung panik. Sampai ada yang nyeletuk plan. Lebih baik tugas 20 halaman daripada disuruh joget di depan rektor. Besoknya seluruh mahasiswa datang lebih awal jam 7.30. Bagi ruang kelas sudah penuh, semua rapi, bawa kertas, laptop, bahkan ada yang bawa properti. Boneka, bakso plastik, dan ada yang bawa kopi beneran. Pak Adi masuk kelas dengan gaya gagah sambil bawa satu kardus. Semua mahasiswa langsung bisik-bisik. Waduh, itu kayaknya hadiahnya bro. Atau jangan-jangan isinya tugas tambahan. Pak Adi berdiri di depan lalu mengumumkan, yang storytellingnya keren, saya kasih hadiah spesial. Yang storytellingnya ampas, siap-siap joget dangdut depan kelas. Dek, kami semua langsung berkeringat dingin. Kelompok pertama, Joko dan Rina. Mereka maju dengan penuh percaya diri. Joko mulai bercerita. Kami memilih warung bakso Mamang Legend sejak pandemi. Omset turun, tapi dengan inovasi jualan online dan promo bakso cinta, sekarang omset naik 200%. Ini bukan sekedar bakso, ini perjuangan hidup. Tiba-tiba Rina nyetel lagu sambil angkat cangkir kopi bakso. Tugas kuliah, hatiku terguncang. Pak Adi ketawa ngakak. Ini storytelling apa ngiklan bakso sama kopi, hahaha, tapi kreatif, saya kasih nilai 90. Wih, semua tepuk tangan. Kelompok kedua, Tony dan Dewi. Tony maju dengan muka tegang. Dewi membawa miniatur gerobak laundry. Tony mulai bercerita, UMKM kami adalah laundry killer fresh. Saat semua orang takut keluar rumah, ownernya kreatif, pick up delivery, service gratis. Pas dia mau lanjut, Dewi malah salah pencet lagu. Sayang, tugasku orang rampung. Tony yang langsung ngeles, ini simbolisasi kesedihan owner laundry waktu pandemi pak. Pak Adi ngakak sambil hampir jatuh dari kursi. Niat kreatif, tapi gagal konsep, nilai 75. Kalian standby ya, bisa jadi peserta hukuman. Kelompok ketiga, Budi dan teman-teman. Mereka lebih serius cerita tentang UMKM. Sambal Bu Siti. Sukses karena kolaborasi sosial di masa susah. Mereka pakai storytelling kayak sinetron. Bu Siti hampir nutup warungnya, tapi dengan semangat dia berinovasi, dia menanam cabai sendiri. Akhirnya, terusnya mereka nyetel lagu Yo ayo garap tugas Pak Adi berdiri sambil tepuk tangan. Ini dia, cerita jelas, ada drama, ada semangat. 95 untuk kalian, seluruh kelas. Wow. Setelah semua presentasi, Pak Adi berdiri di depan kelas sambil pegang 2 amplop. Satu bertuliskan hadiah, satu lagi bertuliskan hukuman. Pak Adi berkata,
Sekarang saat yang ditunggu. Yang nilainya di atas 85, maju ambil hadiah. Yang di bawah itu siap-siap hukuman. Hadiahnya yaitu voucher makan gratis di kantin, kopi spesial dari Pak Adi sendiri, 1 buku bisnis keren. Hukumannya yaitu joget dangdut sambil bawa props, boneka bakso, cangkir kopi, atau miniatur laundry. Lagu bebas dipilih oleh Pak Adi. Pas hukuman dimulai, Tony dan Dewi dipaksa maju. Pak Adi pilih lagu Tugas Kecil. Tony goyang bakso sambil pura-pura menangis ala sinetron, sementara Dewi jungkir balik bawa gerobak laundry mainan. Seluruh kelas ketawa ngakak sampai sakit perut. Akhir cerita, Pak Adi menutup kuliah dengan pesan bijak. Dalam bisnis yang penting bukan cuma ide bagus, tapi juga kreativitas, keberanian, dan kerjasama. Dan kadang sedikit joget dangdut juga penting supaya hidup kalian lebih santai. Semua tepuk tangan meriah dan keluar kelas sambil nyanyi bareng. Yo ayo let's meraih bintang.